Tugas kita sebagai rakyat ini adalah menuntut masalah itu selesai. Tugas yang kita pilih menyelesaikan itu. Lomba truk nih, ya. Untuk mengikuti 17 Agustusan. Nah, gitu loh. Oh, truk lomba. Betul. Sepanjangan. Lombanya sepanjangan. Ini supaya ditindak tegas oknum yang bermain di dalam minyak solar ini. Menjas apakah ini kesalahan dari Pemda? Saya kunci di situ dulu, Pak. Siap. Nah, Investigasi. Barangnya kasat mata kok tiap hari dipertontonkan. Ya kan? Data ya, real. Ya nggak usah data kok, datang aja ke lokasi sekarang kelihatan kok. Sepertinya ini ada indikasi di mana solar ini kan subsidi ya? Itu tidak sampai pada yang berhak. Stok Pertamina itu tidak berkurang untuk Bengkulu. Tapi mengapa bisa timbul antrian? Stoknya tetap, Om, tidak berkurang. Nah, masalahnya itu apakah jumlah armada yang bertambah atau ada penimbunan? Kenapa pemangku jabatan atau yang dipercaya masyarakat belum gerak sampai sekarang gitu maksudnya? Ya nggak selesai. Saya tidak tahu apakah itu sudah bergerak atau tidak, karena tidak ada informasinya. Kalau nggak selesai juga? Berarti tidak kompeten. Tidak kompeten. Tidak. Kita kan bisa lihat ini di lapangan. Kenapa kok perusahaan besar ini kok diam? Nggak ngeluh lah. Yang ngeluh ini kan cuma masyarakat. Kita bayangkan bagaimana supir-supir itu mereka dari pagi sampai sore mencari nafkah. Sampai malam mereka ngantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut soal sholat. Sholat, Bang, ya? Tadi Sholat ya, bukan sholat ya. bukan sholat. Kalau sholat udah lewat. Udah mau maghrib. Udah sama sekali. Balik lagi di ngobrol. Bukan ngobrol politik tapi ini, Om. Ya, politik juga sebenarnya kan. Sebagai narasumber apa? Host juga kan? Host juga. Jadi saya ada temennya buat ngomongin solar di forum Bengkulu yang Kritis, mencerdaskan. cacamnya. Oke, seperti yang kita bilang tadi, kita bahas solar. Tadi nggak sengaja habis ngobrol sama Om Yogi. eksklusif ya, Om Yogi, sopir Yang truk viral. pasir yang viral, ngamuk-ngamuk di belakang setirnya, minta tolong sama gubernur masalah solar. Dan ini nggak sengaja ketemu abang-abang hebat ini, ya, ketemu nggak sengaja lagi ngopi, ternyata beliau datang, juga bawa isu soal solar. Abang dulu deh, kenalin diri, Bang. Oke. Selamat sore. Terima kasih teman-teman sudah agak sini dong biar mendengarkan. Nah, ngobrolnya dulu. Sudah diajak gabung berdiskusi ya tentang solar ya, bukan solat tadi ya kata Bang Epul ya, solar. Saya didiruskan di sini. Dedi siapa, Om? Dedi Ruskam. 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 Terus jelas, Om, siapa tahu ada yang tertarik nanti kan. Oke. Di sini kita juga saya mewakili pemuda ya, pemuda KNPI tentunya tetangga Mas Bowo lah. Ini KNPI versi satu lagi, Om. Oh, masih satu lagi. Beda versi, tapi orangnya tetap bersama. Tenang aja, Pak. Dia host, bukan. Tapi dengan beliau kami baik-baik saja. Baik-baik saja. Sebagai pemuda Bengkulu ya kan, memang harus walaupun tidak menyatu, ya kan, bersatu itu sudah biasa. Masuk. Pas. Masih muda. Bukan pasangan tapi mesra. Nah, betul. Masih muda. Masih muda. Pemuda ya. Jadi nanti seperti sepatu. Begitu. Nah, Ya nggak pernah bersatu, tapi selalu bersama. tapi selalu bersama, seiring sejalan. Seiring sejalan. Betul. Jadi, oke, kita kembali lagi ya ke pokok, bukan pokok permasalahan ini ya. Ada memang bukan isu, tapi kita sudah lihat di sepanjang jalan di Bengkulu ini ya, maupun jalan kota, maupun jalan lintas mobil itu sendiri. Kita lihat pemandangan yang cukup mengasihkan ya. Kalau saya bilang cukup mengasihkan itu ini di bulan Agustus ya. Kemarin itu teman saya bilang ini ada lomba truk nih ya, untuk mengikuti 17 Agustusan. Nah gitu loh.
truk lomba. Betul. Sepanjangan. Lombanya sepanjangan. Biasanya yang panjang-panjang itu yang mengasihkan. Ini truknya yang antrian panjang. Tapi kadang-kadang yang panjang itu juga membuat sesuatu yang sangat menjengkelkan. Menjengkelkan. Betul. Nah, jadi Udah panjang antri. betul. Jadi masalah kelangkaan solar ya, Oke. masalah kelangkaan solar, kami sebagai pemuda sangat mengapresiasi apa keluhan masyarakat. Ya di sini tentu kita bilang masyarakat itu tidak hanya supir truk sendiri, ya ada di sebelah pom bensin punya usaha dagang. Oh ya. Mereka juga Efek dominonya mengganggu yang lain. terimbas, betul. Kalau sehari penghasilan mereka 300.000, sudah berjalan berapa? Kira-kira solar ini kayaknya yang rame-rame ini hampir 2 bulan ini ya? Udah 3 bulan kan? 3 bulan. Kalau satu warung saya kerugian 200.000, ya kan? Dengan efek antrian itu, saya rasa cukup lumayan. Masyarakat kecil, ya mereka mencari rezeki, ya. Kalau kita cari dari intinya lagi kenapa solar kita begitu mengkhawatirkan ya untuk bersih Bengkulu. Kayaknya Provinsi Lampung aman-aman ya. Provinsi lain aman-aman. Kenapa di Bengkulu ini? Jadi kita tidak menjas apakah ini kesalahan dari Pemda. Saya kunci di situ dulu, Pak. Siap. Nah, nanti kita tanyakan soal itu. Siap. Dari KNPI. Ini ada NGO. LIRA, NGO ya. LSM. Ini Apa pecah panjang? juga. Hah? Lumbung Informasi Rakyat. Lumbung informasi. Bukan mirip. Lira. Lira ya. Bukan lari. Bukan lari. Bukan lari, lira. Lira ini kepanjangan dari Suka lari Rambo. Lumbung informasi Lira rakyat. itu lumbung informasi rakyat. Lumbung Informasi Rakyat. Tagline-nya ini Om, mendengar, melihat, berbuat. Nah, Kepanjangannya ya. Jadi bukan dengar, panjang dilihat. antriannya ya. Bukan panjang antrian truk ya. jadi setelah mendengar, terus melihat, Ya. Baru kita harus Pak. berbuat. Oh, harus berbuat. Jadi jangan hanya mendengar, jangan hanya melihat, tapi harus ada tindakan. Ada tindakan. Apa sih tindakan kita? Habis itu positif Harus. kegiatannya. Nama-nama dulu. Nama Om, kenalan dulu. Perkenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu. Nama saya Ahmadi Soleh, nama panjangnya ya. Ahmadi Soleh. Ya, kadang panggil Om Soleh lah. Om berarti. Soleh, panggil aja Om. Om. Karena di grup sebelah tuh Om tuh keren. Om. Ya. Om tuh keren. Iya. Kebetulan saya di Lira, ya kan. Di Jabatan sini kebetulan mengenai solar ya, Enggak, jabatan dulu. Jabatan. Bukan kadip Jabatan kita di bendahara. bendahara ya? Ya, benar. Banyak duitnya. Banyak. Banyak. Saya pesen lagi ya. Siap. Kita lagi di dapur Senando. Lagi di dapur Senando. Masih di dapur Senando Siap. ya. Pesan aja. PS. Oke, Bang, lanjut. Kenapa? Apa kesan sop? Ya, saya rekomendasi yang enak sop. Sop. Sop daging. Sop daging. Yang didengar, dilihat apa Bang? Ini kan kita di mana ini? Di Senandung ya. Dapur Senandung. Yang sudah didengar, dilihat apa tentang solar Bang? Ah, Yang dilihat solarnya apa antriannya? terserah yang mana aja. Solarnya antriannya. Kalau yang didengar, kita sudah mendengar sendiri. Ada beberapa keluhan, bahkan ada satu keluhan masyarakat langsung supir, ya kan, sampai viral. Itu satu. Yang kedua, yang kita lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri. Setiap hari kita lewat ya, di pom bensin manapun, di sudut jalan manapun di Bengkulu ini, semuanya mantap, antri, macet. Kita mau lewat susah. Terus yang dagang-dagang di sekitar, seperti yang disampaikan sama Terganggu. Om itu tadi, dan Om itu terganggu, yang dagang terganggu, yang usaha terganggu, ya kan? Pengguna Yang jalan juga ya. Yang lewat pun terganggu, pengguna jalan. Ya. Bahkan yang mau beli solar pun terganggu. Terus ada satu lagi yang saya sebenarnya sangat miris banget. Kita di Bengkulu ini antri solar itu malam. Selama ini malam. Jadi kita bayangkan bagaimana supir-supir itu, mereka dari pagi sampai sore mencari nafkah, sampai malam mereka ngantri. Bahkan ngantrinya kadang-kadang taruh mobilnya di tengah malam, dia jagain dari pagi ya, dari pagi besok dia di mobil itu. Kapan waktu dia buat keluarga? Artinya istri tinggalin. Tinggalin. Istri tinggalin, anak tinggalin. Kalau dulu kan kerennya bapak kemana ya?
keluar kota, tugas keluar kota. Kalau sekarang enggak, Bapak kemana? Ngantri minyak. Jadi kapan lagi? Waktu buat keluarga sudah kurang, kerja sulit. Kenapa? Tak cari duit sulit, BBM enggak ada. Masuk Bengkulu banyak kan gitu. Boleh, ini forum Nah, Bengkulu. itu. Jadi itu salah satu keluhannya lah. Saya kunci dulu di situ. Ya. Ada Bang Saifullah juga nih. Bang Saifullah sebagai Tokoh masyarakat. tokoh masyarakat, Beliau politisi sarjana juga. hukum, cuman belum advokat. Belum advokat, Politisi juga. politisi juga. Jadi Bang. kalau mengenalkan beliau politisi, beliau juga harus mengenalkan politisi. Oh, gitu. Beliau partai PSI, beliau Oh, dari PSI. PSI, politisi PSI, beliau politisi partai Bulan Bintang. Bulan Bintang. Tapi saya bukan politisi. Bukan Ini yang politisi. NGO, independen. Tapi bukan Politisi sebelah. bukan tokoh masyarakat, tokoh. 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 Nanti toko salah. Oh, pakai H ya. Toko manisan. Toko manisan. Toko toko manisan mereknya masyarakat. Nanti dibilang toko sembako ya. Toko sembako. Toko solar. Ah, ini dari Bang Saifullah. Nanti kita tanya-tanya, Bang. Ada keresahan-keresahan dari kawan-kawan yang ini. Nah, ini kayaknya nggak usah ditanya ya. Dari tadi ini masalahnya. Ya dia Nggak usah ditanya dari mana. dia mau berpartai politik cuman masih 10 tahun lagi. Oh, masih 10 tahun lagi. Jadi Nah, terus orang media ini, orang media ya, pemerhati media. praktisi, Itu, ya? praktisi. Praktisi media ya. Media. Agak dekat biar suaranya didengar. Nama lengkap siapa, tinggal di mana, umur berapa, Saya Apriansa, Pak. masih jomblo apa Oh, sudah Saya ini menikah. kan dari media. Oke. Ya kan praktisi media. Yang jelas kita kan sangat menyayangkan lah, terutama kepada gubernur, terus apalagi aparat hukum. Seharusnya aparat hukum juga bergerak. Apa di balik jalannya sampai BBM ini menjadi antri. Nah, persoalannya begini, yang terjadi antri minyak solar ini kan, BBM solar ini cuma hanya di Bengkulu, di provinsi lain tidak. Pasti Nah, ada data-data. Nah, ini yang pasti ini, ada kan? mafia ini pasti. Oke, kita kunci di situ. Ada mafia. Saya nanya dulu ke Abang. Aduh, Abang siapa tadi? Bang Dedi ya? Bang Dedi. Berangkat dari kegelisahan yang Abang sampaikan tadi. Abang menduga ada apa? Kok solar sampai ngantrinya panjang? Jadi gini ya, kita boleh kira menduga ya, Ya. jadi sah-sah saja. Justru kalau saya menduga, ini ada semacam apa ya, semacam mungkin Mafia? saya tidak menyebutkan itu ya. Tidak mafia. Itu Risienda. Oke. Risienda mungkin ada bisa membayangkan ya semacam titik-titik lah kalau saya kan. Semacam titik-titik. Apa itu? Apa itu? Ke depan kami sebagai tokoh muda mengharapkan juga Bapak Solar lebih lancar dan tidak ada lagi terjadi antrian. Ya, semoga seperti istilahnya ya, Bang Rian ya. Ya. Itu. Kalau dari Lira sendiri, apa Bang yang Abang ketahui soal solar sekarang? Solar Kenapa? sekarang. Anda Saya itu sebenarnya nggak tahu pasti ya, nggak tahu pasti. belum tahu pasti. Yang jelas, sepertinya ini ada indikasi di mana solar ini kan subsidi ya. Itu tidak sampai pada yang berhak. Tidak sampai pada yang Ya, karena kita lihat kan justru yang antri itu mobil-mobil industri. mobil industri. Ya, truk-truk pembawa batu bara, ya, itu kan semua industri semua. Nah, itu mereka kan harusnya namanya dari kendaraan atau akomodir transportasi perusahaan seharusnya ngikutin aturan dong. Seharusnya BBM subsidi itu hanya untuk rakyat yang lebih berhak. Setahu saya sih seperti itu. Mungkin nanti ada pihak-pihak terkait yang lebih paham. Karena saya di sini hanya mendengarkan dan melihat kegelisahan masyarakat, terus melihat langsung desa supir-supir seperti apa kalau malam ngantri, kadang-kadang sampai berkelahi. Itu ada yang berkelahi
Gara-gara ada yang potong sedikit. Karena yang ini ngantri, mungkin sudah kelamaan, sempat tanya itu. Memang ngantri sudah berapa jam, Pak? Ngantri sudah 3 jam. Ketiduran, dipotong sama kawan. Parah dia. Sama-sama ngantri gitu nih, nggak perlu yang potong. Akhirnya berantem mulut gitu. Ini karena kesalahan yang di atas, yang bawah yang berantem. Gitu maksudnya, Pak? Kesalahan di atas yang bawah maksudnya gimana ini? Antrian panjang ini kan akibat kebijakan kah atau apakah atau ada yang tidak beres? Balik-balik sih semua di kebijakan. Jadi di sini kalau kita lihat seolah pihak-pihak yang punya wewenang untuk mengatur itu semua, ya kan? Itu sepertinya mata mereka tertutup. Mata mereka tertutup, mulut mereka tertutup. Abang kan dari LSM nih. Ya. Biasanya kan LSM ini ada investigasi atau apa. Ya. Sudah mulai melakukan tebar-tebar apa deh? Persona. Provokasi. Ya, itu. Provokasi kan kebaikan. Tebar-tebar informan atau. Saya sih kalau lihat secara langsung saya sudah turun di beberapa tempat, di beberapa tempat ngantri ya. Oke. Saya turun di beberapa tempat ngantri, rata-rata memang keluhan mereka itu sama. Tapi ada satu hal yang saya lihat ya, ini nggak tahu, ini salahnya dari petugas SPBUK atau dari supir itu sendiri. Ada satu yang saya tidak masuk akal itu, ada satu kendaraan yang punya tangki double, kiri kanan, dan tangkinya tidak standar. Modifikasi berarti? Iya, modifikasi. Truk gitu. Itu kan kelihatan. Tugas SPBU juga harusnya tahu lah, itu kelihatan lah. Orang tahu ini biasanya di sebelah kanan, kok ini di kiri ada juga. Punya tangki serap ya? Tangki serep. Nah itu saya bingung gitu. Itu tangki serep itu apakah dia masuk semua ke mesin atau apa tembolok gitu? Apakah tembolok kalau ayam tuh? Kontak. Cadangan gitu kan? Kontak. Mungkin dia menyiapkan waktu yang panjang, jadi dia pakai cadangan atau mungkin tanda kutip ya, saya nggak tahu kan. Sama kayak ini ya, kalau waktu premium ya, motor apa tuh? Iya. Motornya sama semua kan? Yang tangkinya gede itu kan? Iya. Apa seperti itu? Pak? Bisa jadi seperti itu, tapi kan karena ini truk ya. Truk, terus ada juga saya lihat ada mobilnya nggak masuk akal tuh, mobilnya jelek banget gitu. Jelek banget. Dulu sih pernah ketangkep ya. Di beberapa tempat pernah ketangkep. Cuman kayak modifikasi dengan yang lain. Mobilnya jelek. Nggak masuk akal lah kalau mobil ini jalan untuk operasional. Jelek banget mobilnya. Oh. Jadi kalau kita lihat ini nggak mungkin lah mobil operasional. Mungkin ini mungkin mobil gunjalan kayak gitu. Gunjal ya. Itu bahasa Bengkulu, bahasa nasional. Gunjal itu Gunjal itu apa ya? Gunjal itu ini Nampung ini. Ginjal ya? Bukan ya? Bukan itu ganjil. Gunjal ini memindahkan apa ya namanya? Pengamarnya Om. Oke, Om Saiful. Tadi saya searching di Google kan. Jadi stok Pertamina itu tidak berkurang untuk Bengkulu gitu. Tapi mengapa bisa timbul antrian? Stoknya tetap Om, tidak berkurang. Nah, masalahnya itu apakah jumlah armada yang bertambah atau ada penimbunan? Kalau data dari Pertamina Juli itu dia menyebutkan ada pemakaian kuota, peningkatan kuota itu sekitar 10%. Nah makanya angka 10% ini munculnya dari mana? Apakah dari yang dikatakan tadi sebagian itu ngunjal tadi dengan buat serep-serep atau faktor lain? Monggo. Karena multi efeknya itu tadi disebutkan, multi efek ngantri ini kan pedagang terganggu, pengguna jalan terganggu. Terus kalau dulu malam hari, yang sekarang siang, pagi, sore, malam gitu. Akhirnya sopir nambah pekerjaan, apa kerjanya? Ngantri. Silakan Mas Saiful. Istri lagi 10% ini apa masalahnya? Bisa bertambah kuota pemakaian sebesar 10%. Makasih Mas Bowo. Kalau saya melihatnya seperti ini Mas Bowo. Ini kan masalah rutin. Masalah rutin yang terjadi sangat sering, hampir setiap tahun itu terjadi. Dan rentang waktunya panjang. Ya kan? Artinya masalah ini bukan masalah baru yang perlu kita investigasi.
Masalah-masalah yang perlu diinvestigasi itu kalau masalah yang tidak kasat mata, korupsi misalnya, itu perlu investigasi, perlu diskusi yang dalam. Ini nggak perlu investigasi, barangnya kasat mata kok tiap hari dipertontonkan, ya kan? Data ya, real ya. Ya nggak usah data kok, datang aja ke lokasi sekarang kelihatan kok. Jadi sebenarnya itu tidak menarik untuk didiskusikan kalau problemnya atau hipotesisnya itu nggak perlu lagi gitu loh. Karena data faktual itu tersaji setiap saat. Bisa ditengok semua orang ya. Yang mesti kita diskusikan, kenapa ini terus terjadi? Kenapa tidak ada tindakan konkret untuk menyelesaikan ini? Kayak ada pembiaran gitu ya. Ya artinya masyarakat berpikir begitu. Ini bukan pembiaran, ini penyiksaan saya pikir. Lebih parah. Lah tadi kan kawan kita dari Lira, Mas Soleh bilang nasib supir-supir itu luar biasa loh sedihnya. Kapan mereka istirahat? Kapan mereka punya waktu? Itu pertama. Yang kedua, penikmat subsidi yang seharusnya ikut-ikut juga tersiksa. Karena ini nggak selesai. Saya nggak mau bilang itu pembiaran, itu nggak selesai. Nggak selesai ini ada dua. Satu tidak dikerjakan, satu nggak tahu ngerjakannya. Makanya masalah jadi tidak selesai. Kalau orang masalahnya dikerjakan, dia akan selesai, walaupun lambat. Kalau dia bisa mengerjakan, itu akan selesai. Jadi kalau masalah yang ada terus-menerus ini tidak selesai-selesai, ada dua, tidak dikerjakan atau tidak bisa mengerjakan. Nah, dua-duanya ini harusnya diganti nih dengan orang yang kompeten, yang bisa menyelesaikan itu. Oke Om sebagai orang hukum, karena titelnya sarjana hukum kan? Ya. Pertamina sudah ngomong begitu. Jadi yang paling bertanggung jawab ini siapa ini? Apakah pelaku usahanya? Karena kalau tadi curhatan dari sopir tadi, kemana lagi ngadu kalau tidak ke gubernur gitu. Meskipun gubernur tidak punya wewenang untuk mengatur minyak, tapi menurut beliau ke gubernur lah kami ini curhat gitu. Kemana lagi gitu. Siapa Om yang bisa kita urain untuk mengubah keadaan ini? Ya, perwakilan kita masyarakat ini kan kepala daerah. Kita tunjuk kepala daerah dengan biaya negara yang begitu besar, dengan harapan kita mendapatkan orang yang qualified. Untuk apa? Bukan untuk sekedar pamer baliho, bukan untuk seremonial, tapi untuk menyelesaikan masalah. Artinya Negara keluarkan uang banyak untuk rekrutmen pemimpin, itu untuk menyelesaikan masalah. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalah, berarti negara udah rugi. Artinya ada wewenang juga gubernur. Terlepas ada wewenang atau tidak, dia adalah perwakilan masyarakat yang dipilih. harusnya ada intervensi dari gubernur untuk menyelesaikan ini. Paling tidak kita lihat ada usaha. Ada usaha. Apa yang dia lakukan hari ini? Sejauh Saya ini? tidak sebut gubernur, saya sebut orang yang dipilih masyarakat. Orang pilih masyarakat. Apa usaha sampai hari ini? Kontan aja lah ngomongnya, nggak usah di. Kalau gubernur gitu. Mungkin ada DPR juga. Kita kan nggak mungkin. gitu. Kita kan DPR nggak- juga. Kita kan DPR juga. Karena yang dipilih masyarakat. Artinya nggak hanya gubernur yang bertanggung jawab. DPR juga Ada harus. DPR DPRD juga. ada DPD RI, ada DPRD. Bahkan kita sendiri pun ikut bertanggung jawab. Kita harus tanggung jawab. karena dia udah pakai baju Lira. Lira. Betul, ikut bertanggung Nah, jawab. wujud tanggung jawab beliau menyampaikan informasi itu. Wujud kami masyarakat, kami berkeluh kesah. Kewajiban kami berkeluh kesah. Kalau kami tidak berkeluh kesah, kami pun melakukan pembiaran. Jadi saya pikir hipotesis masalah itu nggak perlu kita bahas lagi. Yang mesti kita bahas adalah penyelesaiannya. Penyelesaiannya. Kenapa pemangku jabatan atau yang dipercaya masyarakat belum gerak sampai sekarang gitu maksudnya? Ya nggak selesai. Nggak Saya selesai. tidak tahu apakah itu sudah bergerak atau tidak, karena Kalau- tidak ada informasinya. Kalau nggak selesai juga, Berarti tidak kompeten. tidak kompeten. Tidak kompeten. Ganti gitu. Kalau nggak kompeten ya ganti. Kan jelas. Saya nanya ke pemerhati median. Oh, pemerhati media, bukan pemerhati, Maksud- praktisi media. Ah, Izin ada itu. begini, Ah. kita di sini intelek semua loh. Kenapa kita mesti bicara malu-malu? Kenapa kita mesti bicara malu-malu? Kalau kita mau bicara malu-malu, nggak usah kita adakan diskusi ini. Untuk apa? Tugas kita sebagai rakyat ini adalah menuntut masalah itu selesai. Tugas yang kita pilih menyelesaikan itu. Jadi jangan baper kalau Ada dikritik. prosesnya dia menyelesaikan itu. Jadi jangan baper kalau dikritik. Karena Kalau- ini untuk mencerdaskan. Kalau baper dikritik, saya pikir mereka belum siap jadi pemimpin. Pemimpin itu harus tebal muka, tebal telinga, tapi bekerja. Bekerja. Bukannya Kerjanya tebal ya. muka, tebal telinga nggak dikerjakan.
Lebih bekerja. Itu saya pikir begitu ya. Aku tanya dulu ke praktisi media. Sejauh ini, Bang Rian. Sejauh ini, tadi kan ada bukan mafia, Bang ya, titik. Nah, Seperti Bang Deddy bilang tadi. Terus ada, ini udah kelihatan kasat mata kok. Ya kan? Nggak perlu kita ini lagi kata dia. Udah kelihatan. Bang Ipul ngomong ini ada kemauan atau tidak. Nah, ke medianya deh. Sejauh ini permasalahan ini, kalau ada yang titik-titik tadi atau kelihatan kasat mata tadi, sejauh ini media sudah dapat nggak ada tindakan dari misalnya aparat penegak hukum untuk ikut membantu menyelesaikan ini? Terima kasih Bang Benny. Sejauh ini kita sudah melakukan investigasi juga sebenarnya dari media terkait masalah BBM yang antrian ini. Yang jelas kita mendapatkan informasi bahwa sampai sekarang kan yang perusahaan-perusahaan besar itu kan sekarang tidak ini merasa tidak ada keluhan kan selama ini ya, perusahaan-perusahaan besar. Kenapa ini terjadi? Karena ada informasi bahwa Pertamina ini bisa mensuplai minyak itu langsung ke sana. Nah, ya kan, yang antri-antri ini kan, yang sekarang ini kan mobil-mobil yang mereka ini yang punya masyarakat, yang punya satu mobil atau dua mobil yang antrian ini. Sementara yang perusahaan besar-besar itu yang memiliki sampai 30 mobil, 40 mobil, mereka tidak ada keluhan. Ini dari surat industri ya? Iya, artinya ini di sini ada pihak Pertamina mensuplai minyak itu langsung ke pihak perusahaan industri. Makanya saya bilang tadi ada mafia di sini. Ada mafia? Ada mafia di sini. Nah, Dan aparat belum bertindak? Kita tidak tahu ya, ini ada aparat di belakang ini atau tidak. Yang jelas aparat sampai saat ini belum pernah melakukan investigasi ataupun menemukan kendala-kendala minyak ini di lapangan. Itu. Jadi kita berharap juga ya, kalau dibilang oleh Mas Bowo tadi kan Pak Gubernur tidak berwenang. Sebenarnya Pak Gubernur itu harus bisa menyelesaikan masalah ini. Pak Gubernur, dia selaku pemimpin bekerja sama dengan pihak aparat hukum. Kalau ini sempat dibiarkan, sampai kapan minyak ini akan terjadi antrian seperti ini? Itu aja. Balik ke Bang Deddy, Bang. Bang, tadi umurnya berapa? Masih kelahiran 92 ya? Artinya masih muda. Boleh kopi ya? Ngopi, Bang? Boleh. Kita kan Enggak teh ini. Ya. Kita kan ngobrolin sambil ngopi. Artinya, Bang, sopir-sopir yang taraf hidup menampung hidupnya di sini itu kan banyak. Nah, ke depan nih dari forum ini, Abang mau sampaikan apa sebagai tokoh pemuda? Siapa yang dikritik gitu? Nah, Oke, di sini mungkin saya lebih betul mengkritik ya, tentu yang dipilih oleh masyarakat ya. Kenapa saya bilang oleh masyarakat? Itu kan harus membahagiakan, mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Tentunya. Saya tidak menunjuk si A, yang penting ini barang dari kami pemuda harus segera diselesaikan. Jadi kalau ini barang berlanjut, ya ini mungkin sesuatu yang sangat sangat merugikan ya, betul kata Mas tadi untuk supir sendiri. Ya kita kesian. Dulu betul Mas Soleh bilang orang Lira ya. Bapaknya pamit mau ke Jakarta. Ya, sekarang ditinggal untuk antri solar. Yaitu sampai 1 malam. Dari situ memang barang ini tidak bisa dibiarkan. Jadi barang ini harus diselesaikan. KNPI bisa apa setelah ini? Kalau kami KNPI, ya ini jadi sama juga. Kalau saya tanya KNPI, di sebelah saya Mas Bowo yang terhormat juga KNPI. Nah, ini dari versi saya saja ya. KNPI tentu di sini kami sebagai tokoh pemuda, kami ikut ambil dalam pembangunan Provinsi Bengkulu, ya kan. Tidak-tidaknya kami punya sedikit himbauan kepada pemerintah daerah kalau bisa selesaikan barang ini secepatnya. Selesaikan secepatnya. Ke dari Lira,
Pak, terakhir. Apa ini? Harapannya? Harapannya, kalau harapan saya mewakili masyarakat yang ada di Bengkulu ini, ya masalah ini cepat kelar. Kalau perlu malam ini kelar, ya kan? Penjualan solar, ya kan, terutama BBM bersubsidi lah, itu kembali normal. Nggak ada lagi antri panjang, ya, nggak ada lagi mobil truk-truk gede yang sudah diparkir di halaman pom bensin. Boleh dicek lah, keliling, gitu kan? Itu mobil-mobil gede udah parkir, kita mau masuk aja bingung, ini pom bensin buka atau enggak? Dan notabene kita lihat mobil-mobil gede itu Bang Deddy, bukan mobil pemilik perseorangan, bukan. Ada mereknya semua, angka 01, 02, 03, 04, boleh lihat. Belum ditindak. Ya, ada tindakan. Nggak ada tindakan. Jadi seolah-olah, saya pernah tanya, masuk berapa ton? 8 ton. Ya. Paling juga habis 40 mobil habis deh. Bingung gitu kan? Yang ngantri udah lebih dari itu. Ya. Masyarakat mau ngambil, jangan ke masyarakat, mau masuk ke pom bensin ini nggak bisa karena sudah ditutup sama mobil-mobil yang ada angka-angka tadi. Dari Lira sendiri bakal ada gerakan? Harus ada gerakan. Harus. Ya, jika memang ini tidak selesai juga, ini tidak berlanjut juga, tentunya kita harus ada gerakan. Ya kan, gerakannya itu nanti seperti apa nanti, karena semua kan harus ada sisdurnya kan, ada sistem dan prosedurnya. Kita nggak bisa asal bergerak. Jadi itu dari praktisi media sudah ngomong, mengindikasikan ada permainan. Terus dari Tokoh Pemuda juga berharap masalah ini sudah menjadi masalah bukan cuma pengguna BBM saja, tapi masyarakat kita juga menembak. Dari sampai juga data LSM menyebutkan bahwa multi efek dari antrian tinggi kan cukup banyak, mengganggu aktivitas publik kan? Karena jalan itu kan ruang publik sudah terganggu. Terus dari tokoh masyarakat juga dia merangsang mereka yang dipilih melalui suara di pemilu itu ditagih jadinya, karena ini bentuk penderitaan masyarakat ini. Harus bersuara kan. Nah tentunya ini harus diorganisir ini. Yang paling punya kapasitas mengorganisir itu kan NGO, LSM. Jadi sangat bagus. Karena rumah saya itu juga mau masuk susah itu. Di rumah saya di Sebakul itu kan. Ya truknya itu nggak pernah berhenti. Pagi keluar masih ngantri. Jangan sore. Jangan tempat sampai dari air Sebakul itu antriannya ketemu sama antrian Pekerdewa. Enggak gitu. Masalahnya Pekerdewa di Stein. Enggak, dia ada jalan 4 simpang 4. Jadi mungkin ada yang ngantri dari situ, dari sono. Jadi apa kesimpulan dikit loh? Jadi nggak ada yang ditambahkan. Ada yang ditambahkan? Oh, ini ada. Dari silakan dulu Dokter. Oh baik. Ya saya pikir begitu aja, bahwa ini kan masalah yang sudah kasat mata dan terus berulang, terjadi dalam rentang waktu yang panjang, ya kan. Masyarakat itu menuntut adalah upaya penyelesaian dari pihak-pihak yang berkompeten di situ, terutama orang-orang yang dipilih oleh rakyat, ya kan, oleh masyarakat, dari semua jajaran, dari semua tingkatan. Bantulah selesaikan ini. Saya pikir ini kan tidak mungkin tidak bisa diselesaikan kalau memang kita berupaya untuk itu. Jangan biarkan saja secara alami selesai. Kasihan gitu loh. Penegak hukum harus turun tangan? Saya pikir semua stakeholder ya yang terkait dengan itu. Semua. Dan ini memang harus ya kompak lah. Sama kayak jalan, ya harus ada satu resolusi dari seluruh stakeholder untuk menyelesaikan itu. Demikian juga hal ini. Kalau nggak selesai berarti nggak kompak? Kalau nggak selesai, ya tadi tidak mau menyelesaikan atau tidak dikerjakan, atau memang tidak bisa. Kita masyarakat menganggapnya seperti itu. Tapi kita yakin dan percaya, orang-orang intelek kita di atas bisa menyelesaikan ini. Hanya mungkin karena kesibukan yang lain-lain, informasi belum sampai ke mereka. Mudah-mudahan dengan dialog ini, informasi itu bisa sampai. Dan mereka akan segera tergerak untuk menyelesaikan itu. Bagaimana kira-kira Mas Bowo? Dan KNPI ini seharusnya punya peranan penting di situ sebagai organisasi pemuda. Jangan hanya dibebankan ke Lira saja gitu ya kan. Organisir juga seluruh OKP Sudah jelas itu. untuk bersuara menyelesaikan itu agar ini sampai terdengar. Karena jujur aja, kadang pemimpin kita ini kan problemnya numpuk-numpuk nih. Sehingga kadang ini masuk, oh antrian dulu. Tetapi setiap permasalahan itu kan ada skala prioritas. Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu wajib jadi prioritas utama.
Yang tidak bersentuhan langsung tentu berurutan seterusnya. Nah, saya pikir solar ini sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apapun rangkaian problemnya. Tadi seperti yang Saudara Rian bilang, ada indikasi begini, ada indikasi begitu, itu adalah rangkaian. Dan semuanya itu harus diselesaikan. Saya pikir itu aja dari saya. Dira, nih, Dira ini eksekusinya dalam bentuk apa? Karena isu ini harus dieksekusi. Melihat, mendengar sudah, berbuatnya ini mau apa nanti kira-kira? Jadi gini, untuk berbuat, saya himbau ke masyarakat semua. Jadi saya juga butuh kepedulian dari masyarakat langsung, ya kan? Harusnya masyarakat juga melihat dong. Sekarang ini kebanyakan masyarakat juga pada takut, mau ngadu takut, mau melapor takut. Karena mungkin mereka sudah tahu, sudahlah, memang seperti inilah tiap tahun. Memang seperti inilah selalu gitu. Kami ngadu pun tidak ada gunanya. Ya, seharusnya kepedulian dari masyarakat langsung itu yang kita butuhkan. Jadi dengan kemudian mungkin jika mereka temukan indikasi lunjau, indikasi yang tangki double, atau indikasi mobil-mobil yang tidak berhak untuk subsidi ternyata dapat subsidi, nah itu yang mereka harusnya peduli. Mereka mau melapor, mungkin ke kita langsung, atau mungkin ke media, ya kan? Atau mungkin ke pihak yang berwajib, kan gitu. Mana yang bisa untuk tempat ngadu? Kalau atau Kelira bisa nggak kira-kira? Kemana? Kelira. Lah bisa, harusnya bisa. Ke kita malah itu saya butuh, karena saya butuh data itu, butuh aduan itu untuk menindaklanjutin ini ke langkah selanjutnya. Gak mungkin dong saya langsung ujuk-ujuk, saya ini tanpa data yang lengkap, tanpa aduan yang jelas, betul? Gitu, intinya gitu sih. Terakhir, untuk dari media sendiri. Kalau kami dari media ya, cuma minta harapan aja lah ke pemimpin. Yang pasti di sini kan ada peranan. Peranan itu ya adalah termasuk bukan cuma gubernur, DPR juga seharusnya. DPR itu harus juga turun tangan soal ini. Jangan cuma dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, ya sampai kapan lah minyak ini akan terjadi seperti ini. Terutama kepada aparat hukum. Aparat hukum juga harus bergerak. Karena di sini tidak mungkin. Kalau kita baca ya dari informasi itu kan di Pertamina itu kan stoknya kan meningkat terus kan, setiap bulan ya, setiap tahun ya di situ. Tapi kan kenapa kok minyak ini kurang? Nah ini ada permainan di dalamnya. Padahal kuotanya bertambah. Kuotanya bertambah. Nah kenapa ini? Ya, kita kan bisa lihat ini di lapangan. Kenapa kok perusahaan besar ini kok diam? Nggak ngeluh lah. Yang ngeluh ini kan cuma masyarakat yang jadi imbas. Nah, sementara yang perusahaan ini yang memiliki armada banyak tidak mengeluh. Nah, inilah yang ada permainan di dalam. Makanya kita berharap kepada aparat hukum ini supaya ditindak tegas oknum yang bermain di dalam minyak solar ini. Itu aja. Ini kalau diam semua, artinya kalau diam semua ya akan terjadi seperti ini. Jadi kalau diam terus berarti ikutan main. Begini ya. Kemana nih arahnya? Saya berpesan kepada pemangku kebijakan ya, pengambil keputusan untuk Presiden Bulu supaya bersama-sama memecahkan masalah ini. Lihat kami berdua sini Mas Bo, kami bersama ya kan, walaupun kami beda versi, tapi kami selalu jalan bersama. Oke, terima kasih. Oke, itu bahasan tadi bareng-bareng abang-abang kita yang hebat ini. Ya, mudah-mudahan didengarkan sama pemangku kebijakan. Ya, seperti saya bisik-bisik tadi, ini kalau diam semua artinya ikutan main. Pakai duga nggak? Diduga ikut main. Ya. Tapi kalau main, tolong ajak-ajak kita. Nggak, itu bercanda. Yang penting masyarakat jangan dikorbankan. Betul loh? Betul. Itu bahasan kita di Forum Bengkulu yang kritis mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.